Kali ini kita akan lihat tentang UI UX. Di sini berupa kanvas. Ini yang menjadi tampilan nanti di Oculus seperti ini. Kita bisa buat di Unity, kita bisa interaksikan dengan namanya controller maupun kita juga bisa interaksikan dengan tangan ya nantinya. Jadi bukan hanya dengan controller, tapi kalau hand tracking ini kita bisa aktif. Ini kita juga bisa interaksikan dengan hand tracking seperti ini. Juga button-button yang dia ada di depan itu juga bisa diinteraksikan dengan tangan maupun controller. Di Unity terakhir kemarin kita udah bikin player controller lengkap beserta OVR camera rig dengan interaction-nya. Jadi kita udah bisa locomotion dan interaction ya. Nah, untuk ini kita akan menambahkan satu jenis interaksi lagi. Ada dua jenis interaksi sebenarnya yang kita butuhkan di sini berkaitan dengan UI UX, yaitu poke interaction. Yang button-button ini kemarin juga udah kita copy dan kita coba. Dan satu lagi ada namanya ray interaction di sini. Nah, untuk ray interaction ini kita akan copy sampel ya dari sampelnya interaction, terus kemudian kita cari di samples since example, kita cari di sini ada ray example. Kita buka. Nah, di sini ada silinder sama pointable canvas modul. Si silinder ini di dalamnya ada 3 kanvas nih, 1, 2, 3. Ya, jadi si kanvas ini keikat di silindernya sehingga dia menjadi curve nanti kanvasnya, tidak flat. Meskipun kalau mau flat ini tinggal dihilangin aja silindernya, dilepas dari objek silinder ya nanti ya. Ini kita copy, kemudian kita masuk ke scenes kita punya. Nah, di sini kemudian kita paste saja ya. Seperti ini. Nah, kemudian ini saya putar aja si silindernya supaya kelihatan. Kita bisa bikin beberapa silinder sebenarnya nih untuk ini ya. Misalnya di sini kita mau set ada 2 kanvas. Kalau kalian punya kanvas di tempat-tempat yang beda, kayak kan ini tinggal di duplicate aja. Seperti ini. Gitu. Nah, kemudian di sini kita masih kurang satu interaktor di dalam VR kamera rig ini, yaitu namanya ray interaktor. Kita buka di OVR interaction-nya ini, ada OVR controller, left controller, right controller, controller interaktor, control interaktor. Kemudian kita search di bagian aset ini, interaktor, dan lihat prefab-nya. Kita akan masukkan controller ray interaktor ke sini dan ke controller satunya. Oops. Nah, sama seperti interaktor lainnya, ini kita mesti set controller reference-nya. Ini juga sama. Controller reference-nya di set.
Nah, kemudian di OVR hand-nya, yang ini controller, sekarang yang tangannya ini juga sama. Kemudian kita drag si hand ray interaktor ini ke dalam tiap interaktor di tiap tangannya. Hand ray interaktor, terus sama ini kita set referensi tangannya. Oke, itu aja untuk interaktor di dalam OVR kamera rig ya, di OVR interaktornya yang perlu kita set ya di sini. Nah, sekarang kita lihat di bagian kanvasnya. Di sini ada pointable canvas module, ini adalah objek untuk ngeset eventnya sebenarnya. Jadi biarkan saja. Nanti yang perlu diperhatikan di sini pada saat kita punya kanvas seperti ini ada beberapa, kemarin di bagian locomotion ada pilihan-pilihan locomotion, di mana di situ ada kanvas juga yang mostly di situ nanti tidak akan bekerja pilihan locomotionnya. Jadi hanya terbatas di teleport ya. Karena itu ini teleport point ini saya akan matikan karena nanti hanya bisa teleport menggunakan thumb. Nanti juga harus itu di set. Saya akan matiin aja ini, kemudian sampel supportnya juga saya matikan di sini. Nah, di bagian player controller di dalam sini ada locomotion controller. Di bagian teleportnya kita mesti set di sini. Di mana di sini ada teleport input handler touch. Ini di set L thumbstick, R thumbstick, teleport buttonnya juga sama. Kemudian, nah ini yang lebih penting, thumbstick teleport, input modenya forward back only aja. Kemudian aimingnya nanti jadi kita nembak si teleport aimingnya itu pakai yang mana? Ini saya pilih R touch, tapi bisa juga pakai L yang L touch. Kemudian capacitive aim-nya ini disamakan. Kalau R ini ya right thumbstick ya. Bisa juga sebenarnya dibedain, tapi nanti akan merepotkan. Jadi nembak dengan tangan kiri, ngarahinnya mesti dengan tangan kanan. Jadi agak susah. Jadi mending disamakan bagian ini. Nah, oh ya, satu lagi di bagian OVR kamera rig ini. Di sini tadi interaktornya. Ini ada controller ray interaktor yang ini tadi posisinya masih belum 00. Saya akan ini bikin ini jadi 0 semua. Terhadap OVR kamera rig-nya. Terus ini juga sama ya. Sedangkan yang hand ray interaktor ini udah 0 ya. Jadi ini udah oke lah. Sip. Nah, sekarang kita lihat kanvasnya. Di sini saya punya dua silinder. Ya, satu silinder ini isi 3 kanvas, tapi ini tinggal kalian matikan aja mana yang perlu, mana yang enggak sebenarnya. Jadi ini saya akan set, kita punya 6 kanvas nih sekarang ya, di sini. Posisinya ini bisa di rotate nantinya dan diatur tiap kanvas ini. Ini ada 3 contoh, ada alpha, blended, underlay, alpha cutout. Nah, karena di sini kamera rig-nya saya pakaikan pass-through, di mana ini ada underlay, jadi di sini nanti di bagian kanvas underlay ini dia nggak akan kelihatan, dia akan kelihatan invisible karena dia akan ditiban oleh pass-through nantinya. Gitu. Nah, jadi ini silakan di adjust aja sebenarnya. Nah, kemudian di bagian kanvas, saya kan lihat ini kanvas alpha blended gitu ya. Sama alpha cutout, jadi mungkin kalau pakai mixed reality mungkin akan terbatas di 2 kanvas ini. Setiap kanvas ini terdiri dari mesh, kemudian ini adalah kanvasnya itu sendiri,
Kemudian ini ada audionya yang dimana kalau kita pencet dia keluar suara lah. Gitu. Nah lalu di bagian kanvasnya sendiri ini ada hero screen, ada scream, ada teks, header, dan body, di mana ini kita bisa ketik isinya di sini. Headernya apa? Misalnya ini adalah UI select image. Pengaturan paragrafnya ini ada di sini semua. Begitu pula yang bodinya ini kita bisa atur, ini teksnya. Tentunya bisa kalian paragraf seperti ini ya. Nah, kemudian di bawah ini ada scroll view. Di sini scroll view ini ada elemen-elemen yang ini di bawahnya. Jadi sebenarnya kalau kita hendak membuat ini teks saja, nih scroll view matikan, ya bisa di disable. Kanvas ini akan ngikutin besarnya. Atau kebalikannya kalau kita nggak perlu teksnya ini, ya kita bisa disable teksnya, ini cuma scroll view-nya aja. Anyway, kita akan lihat scroll view ya. Di sini ada viewport konten, terus di dalamnya ini ada 6 ya, ada 6 di sini. Kalau kita mau nambahin di scroll view ini ada 6 pilihan viewport si konten ini ya. Nah, ini bisa di klik kanan salah satu toggle ini, duplicate aja, ntar dia akan nambahin lagi ke kanannya. Ini duplicate lagi, dia akan nambahin lagi, dan seterusnya gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau kita mau nambahin, misalnya ini ada scroll lagi tadi, terus ada scroll lagi seperti di contoh awal tadi, kita ini bisa duplicate lagi si scroll view-nya. Sehingga dia jadi 2 seperti ini. Ya. Positioning-nya. Dan ini bisa diatur. Misalnya kita tambahkan teks lagi, teksnya kita duplicate. Nah, maka dia akan keluar lagi di bawah ini teksnya gitu. Sebenarnya ini satu ini ya, tapi kita bisa matikan headernya. Misalnya ini ada teksnya. Dan ini bisa diatur posisinya di atasnya atau di bawahnya lagi. Seperti itu. Nah, kalau ini terdiri dari scroll view aja, kita bisa atur scale-nya juga sebenarnya di sini. Si scroll view ini berapa scale-nya ya? Berapa besar gitu ya. Viewport ya, sorry. Atau di masing-masing kontennya ini juga bisa diatur. Ini berapa besar. Nah, tapi ini saya biarin satu dulu aja sekarang. Nah, kemudian kita lihat dalam-dalamnya lagi nih. Di bagian toggle, ini ada tiap-tiap kotaknya ini adalah toggle. Ini ada border, selection border. Dan di sini ada image. Ya. Nah, image ini yang penting. Di sini kita bisa input image kita sendiri. Ini pertama, saya akan set warnanya jangan biru, tapi putih gitu ya, biar dia nanti image-nya kelihatan. Untuk memasukkan image, ini kita tinggal di asset ini kita bikin folder gitu ya. Create folder. Ini biar rapi aja sebenarnya. Supaya ini dia terorganisir gitu. Terus di dalam folder ini kita drag image kita. Misalnya kita punya image. Nah, ini tinggal di drag ke dalam folder Unity-nya. Image-nya. Nah, tapi image ini perlu di-set. Kalau ini kita pilih, texture type-nya ini adalah default.
Nah, ini diganti menjadi sprite 2D and UI. Nah, kemudian di bagian image-nya ini, di dalam scroll view ini apply dulu ya. Nanti image ini dia akan berubah kalau kita gedein ya. Ini akan ada ini ya. Nah, ini si image ini kita bisa drag ke sini, source image-nya, untuk masukin gambarnya. Tuh. Oh ya, warna di sini kita bisa ubah ya dari bagian canvas hero screen ini. Misalnya ini jadi merah, atau kita bisa taruh sprite lagi. Source image-nya ini. Seperti ini. Ini kalau mau image-nya jelas, diputihin. Jadi sama aja prinsipnya dengan yang kontennya ya. Bagian panelnya ini juga canvas yang bisa diisi dengan image. Gitu. Font text-nya juga kita bisa ganti berdasarkan asetnya di sini ya. Terus material atau warna fontnya ini bisa diatur. Kita juga bisa pakai gradient. Kayak gini. Kelengkungan dari kanvasnya itu sendiri sebenarnya ditentukan oleh satu silindernya itu sendiri. Ini kalau kita lihat, nah di sini ada radiusnya, ini bisa diatur. Kemudian posisi dia terhadap silindernya itu seperti apa? Karena di sini dia di reintractable ini dia ada select surface di mana ini udah nempel ya ke surface silinder. Tinggal bagaimana posisi terhadap silindernya dan radius silindernya ini. Nah, kalau udah kita save scene-nya. Kemudian coba di-build. Saya akan teleport ke sini untuk mendekatkan. Ini bisa diklik, bisa digeser, ini juga sama. Nah, ini untuk teleportnya sekarang kita hanya menggunakan thumbstick yang kanan aja untuk mengarahkannya. Kemudian kalau yang pop interaction-nya seperti button kemarin ya, ini masih sama ya. Kita bisa lakukan interaksi dengan button-buttonnya ini baik dengan menggunakan controller maupun menggunakan tangan hand gesture. Sini kita bisa scroll. Yang bawah ini juga sama, ini bisa di scroll, ini juga sama, ini bisa ditekan juga. Lalu re-interaction-nya juga bekerja dengan tangan, ini sama dengan re-interaction-nya di Oculus ya.